Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan di pagi ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk sama-sama boleh merenungkan firman Tuhan. Berikan telinga seorang murid untuk kami dapat mendengar suara-Mu dan lembutkanlah hati kami supaya benih firman Tuhan dapat bertumbuh dan kami dapat mengerjakannya sesuai dengan kerinduan Allah dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saling berbagi. Ayat pokok pembacaan kita adalah Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Pokok pembahasan hari ini adalah untuk mengingatkan jika kita ingin tetap bertumbuh, cara terbaik untuk belajar lebih banyak adalah dengan meneruskan apa yang kita pelajari. Matius 7 ayat 15-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Seringkali orang Kristen keliru mengartikan pertumbuhan rohani. Kita sibuk di pelayanan, sibuk memenangkan jiwa, sibuk terlibat event-event penginjilan dan sebagainya. Dan itu diartikan sebagai bertumbuh. Pertumbuhan rohani dapat diukur dari karakter kita sehari-hari. Pertumbuhan rohani bukan karena prestasi di gereja, tetapi dalam firman di atas, Rasul Matius berkata mereka bisa melakukan semuanya itu dan tidak bertumbuh secara rohani. Jadi, apa definisi dari pertumbuhan rohani yang sebenarnya? Tuhan berkata kita bertumbuh secara rohani sewaktu karakter dan sikap kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sewaktu kita mulai bisa memberikan respon terhadap keadaan dengan cara Kristus. Hanya ada satu cara untuk bertumbuh, yakni melakukan firman-Nya dalam situasi yang sulit sekalipun dan tetap taat. Satu-satunya jalan adalah mempraktikkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu mengasihi orang yang perlu kita kasihi. Kita perlu mengampuni orang yang perlu kita ampuni. Kita perlu memberi kepada Tuhan dalam jumlah yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita beri. Mentaati firman Tuhan bukanlah hal yang mudah, karena waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, setan akan berusaha untuk menghalangi kita. Pada waktu pencobaan datang, jangan takut. Justru kita bersuka cita karena mendapat kesempatan untuk mempraktekkan firman. Every temptation is an opportunity to do good. Setiap pencobaan adalah kesempatan untuk berbuat baik, kata Rick Warren dalam salah satu bukunya. Rasul Yakobus juga menyuarakan hal yang serupa. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Yakobus 1 ayat 2-4. Ketekunan dan kematangan yang dimaksud oleh Rasul Yakobus adalah pertumbuhan rohani kita. Kita bisa mengukur pertumbuhan kita dengan melihat karakter kita. Apakah kita sudah bisa mengampuni orang yang sebelumnya kita tidak bisa mengampuni? Sudah bisakah kita mengasihi orang yang sebelumnya kita tidak mampu kasihi? Semakin sering kita taat kepada firman Tuhan, semakin kita bertumbuh. Tuhan tidak tertarik pada kemampuan yang kita miliki, tetapi Tuhan tertarik pada karakter kita. Dia ingin supaya karakter kita dibentuk dan menjadi serupa dengannya. Jadi
Ubah pengertian kita mengenai pertumbuhan rohani. Milikilah pengertian yang baru tentang pencobaan-pencobaan yang kita alami. Mari buat komitmen untuk melakukan firman, taati perintah-perintahnya pada waktu susah dan senang. Karena semakin kita taat pada firman Tuhan, semakin karakter kita bertumbuh, menghasilkan buah yang matang, yaitu karakter yang semakin serupa dengan karakter Kristus. Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jika kita ingin tetap bertumbuh, cara terbaik untuk belajar lebih banyak adalah meneruskan apa yang kita pelajari. Demikian renungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan, ingatkan kami untuk meneruskan apa yang telah kami dengar dan pelajari, dengan setia melakukannya, taat kepada perintah Tuhan, supaya karakter kami berubah seperti yang Kristus mau dalam kehidupan kami. Biarlah semakin hari karakter kami dibentuk dan menjadi serupa dengan Kristus, menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan, diberkati dan menjadi kesaksian yang hidup tentang pribadi Allah yang hidup untuk dunia ini. Pakai dan bentuk kami Tuhan, Engkau sanggup membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang hari ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.